Oke, rata-rata di angka-angka itu ya. Ya, 9, 14, 8. Nah, langkah pertama ketika bicara menyiapkan dana pendidikan, yuk, pertama, kesehatan keuangan. Yang kedua, kita bicara terkait dengan kesehatan keuangan. Apa yang lakukan? Financial check up. Financial check up itu seperti apa? Nanti kita jelaskan. Ya, kondisi kalau teman-teman misalnya dalam kesehatan itu medical check up. Kalau di keuangan namanya financial check up. Sehat nggak keuangan? Itu yang pertama, cek dulu. Supaya apa? Tahu asetnya, tahu cash flow-nya, dan tahu peluang-peluang apa yang akan dilakukan ketika bicara keuangan pribadinya. Yang kedua, kita pilih standar pendidikan. Nah, mau pendidikan apa? Swasta, negeri, skala pendidikan, kurikulum nasional atau internasional, sekolah di dalam negeri atau luar negeri, itu bicara standar. Nah, ini biasanya peran orang tua krusial. Itulah kenapa sekarang bisnis pendidikan sangat-sangat luar biasa berkembang pesat. Betul Pak Hari? Berdasarkan pengalaman, akhirnya supply and demand. Ya, demand-nya banyak, harga sekarang inflasi pendidikan itu di atas inflasi normal, 2 kali bahkan. Atau mungkin Pak Hari punya pengalaman, ya di sisi yang di-share, standar pendidikan. Yang ketiga, bicara, oke, kalau kita sudah tahu, saya mau kuliah contoh di Montessori. Saya pengen kuliah apa misalnya pendidikan anak di Al-Azhar atau Al-Alan gitu. Al-Azhar, Al-Jabar dan lainnya. Ya, standar pendidikan sudah tahu, target dananya itu kita bisa hitung. Kebutuhan investasinya berapa, pemilihan produk dan monitoring. Ini yang seringkali menjadi satu kesatuan. 6 langkah menyiapkan dana pendidikan. Sampai sini cukup jelas. Kita bantu kupas satu persatu ya. Atau Pak Hari mungkin ada pertanyaan? Ya, mengenai biasa kan sekarang nih orang tua kan kadang-kadang ini Pak Gembong ya. Orang tua sekarang eh, apa memberikan dana itu sepertinya tidak ada tidak ada batas gitu. Jadi kapan anak minta selalu dikasih gitu. Kebanyakan yang saya perhatikan seperti itu gitu. Ya. Nah, ini banyak problem sebetulnya materi hari ini sangat bagus sekali kalau mereka bisa hadir untuk bisa melihat supaya mereka bisa tahu bagaimana bisa mengerti mengatur untuk buat anak-anak gitu ya Pak Gembong ya. Yes, Nah, ini betul sekali. fenomena ini bagaimana ini, Pak? Apakah karena perkembangan zaman atau karena media sosial atau bagaimana ini, Pak? Ya, biasanya seringkali yang terjadi satu orang tua tidak punya blueprint. Ya, blueprint Hmm, anaknya terkait dengan konsep ya financial parentingnya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya terjadi karena saking sayang banget sama anaknya. Dalam arti apa? Dulu mungkin kita tidak menikmatin apa yang fasilitas kita nikmatin sekarang. Ya. Semua terpenuhi misalnya saat ini dan oleh karena itu faktor emosional orang tua dia memberikan semua ke anak. Nah, apapun diturutin. Bagus nggak? Nah, tergantung perspektif masing-masing. Nah, 2 hal itu Pak biasanya Pak. iya, iya, Nah, seringkali begitu. dan terakhir kenapa menyiapkan pendidikan yang terbaik akhirnya dibebankan ke sekolah. Cari sekolah yang terbaik. Yang mahal pun dicari. Tapi tujuannya apa? Lagi, mindset yang pertama, financial parenting, keluarga adalah fondasi yang membentuk mereka. Nah, kira-kira di situ. Dan itu trennya ada di kota-kota besar sekarang. Iya, Kenapa? Karena betul, kesibukan betul. orang tua, ya, aktiviti orang tua, akhirnya si anak ini dicarikan pendidikan yang terbaik, di lesin yang terbaik. Setelah sekolah, lesin dan lainnya, semua kemampuannya. Tapi ya tadi tidak diperhatikan ya perkembangannya. Hmm, Nanti kita bahas secara utuh ya, supaya ini baik. clear ya. Kita sudah ngelewatin 2M pertama. Pertama mindset, yang kedua measure-nya. Nah, kita lanjut yang ketiga terkait dengan menghitung dana pendidikan. Ada 5 tahapan.
tahapan ini kita bedah satu persatu, misalnya yang dikatakan kesehatan keuangan. Itu apa? Pertama adalah memastikan net worth kekayaan kita positif. Atas semua aset dikurangi total hutang itu positif. Itu yang pertama. Yang kedua, sisi cash flow. Cash flow, pendapatan atau penghasilan dikurangi pengeluaran itu positif. Dan ini faktualnya jarang terjadi saat ini. Penghasilan dikurangi pengeluaran itu positif. Rata-rata zero atau bahkan minus. Kenapa? Budaya konsumtif itu sangat luar biasa saat ini, Bapak Ibu. Terutama milenial sekarang. Apapun mudah di depan. Pay later dan lain-lainnya. Jadi kebayangkan ketika dari single sudah kebentuk anak, ya bicara habit itu pasti akan melekat. Nah, yang ketiga punya dana darurat. Ini dampaknya saling berkaitan. Ketika networknya, kekayaan bersihnya tidak positif, terutama cash flow-nya, bulanannya, kita biasanya ada dua, bulanan dan tahunan, Bapak. Bulanan memastikan income kita, penghasilan dikurangi pengeluaran bulanan itu positif. Tahunan, ada income tahunan kayak THR, bonus, insentif, itu positif. Tapi rata-rata yang bulanan ini krusialnya, Pak Hari dan teman-teman. Baik Bapak Ibu sebagai pengusaha ya ataupun sebagai karyawan. Bagaimana memastikan bulanan itu positif itu yang susah. Nah, berikutnya yang ketiga adalah memastikan ada dana darurat atau emergency fund. Dana darurat ada minimal 6 kali dari pengeluaran basic. Faktualnya Pak Hari dan teman-teman, 67,2% di Indonesia saat ini tidak mempunyai dana darurat yang ideal minimal 6 kali. Jarang, Pak. Yang kita temui faktual di lapangan secara statistik dari 2021 muncul 60 persenan, 67,2% tidak mempunyai darurat. Dan itu kemarin kejadian Pak Hari. Saat COVID. Saat COVID itu luar biasa. Ya. Ketika misalnya contoh Bapak Ibu mau bisnis ataupun yang kemarin terdampak banyak sekali. Income-nya drop 50%. Bahkan PHK. Bagaimana? Drop, Pak. Keuangannya goyang. Ketika keuangan goyang, keluarganya juga goyang. Nah, banyak emosional terjadi di situ, pertengkaran, percekcok dan lain-lainnya, akhirnya ya perceraian meningkat pada saat itu. Kenapa? Karena tidak mempunyai dana darurat. Supaya apa? Kalau misalnya ke depan kita pengen melakukan, ya oke, kalau keluarga kita tidak ada income sama sekali, 6 bulan itu bisa operasional perusahaan. Operasional keluarga itu clear. Nah, ini yang disebut sebagai kesehatan keuangan. Ya, rasio cicilan maksimum 30%. Nah, ini yang sekarang mulai trennya dengan adanya pay later, pinjaman online. Luar biasa Bapak Ibu. Ngerinya. Ngerinya. Memiskinkan ya. Ya, karena sudah mulai terdesak akhirnya habit, gaya hidup. Bahkan sekarang usia-usia produktif terjebak pada pinjol sama pay later ini. Kemarin ada satu yang banyak yang kita tanganin terutama. Yang satu yang kita tanganin itu satu orang gaji UMR, cewek, usia produktif 24 di Surabaya, terjebak pinjol 34. 34, Pak. Hutang 3 juta menjadi ya bergulung-gulung. Nah, income dia ya UMR, harta dia nggak ada. Gimana? Nah, ada satu keluarga yang misalnya contoh, ini kembali lagi kita praktikal apa yang kita sampaikan berdasarkan pengalaman yang kita alamin. Satu keluarga misalnya ya suaminya minjam nggak tahu istrinya, akhirnya suaminya kabur, istrinya punya anak 3.
akhirnya mentality yang kena. Dia pengen bunuh diri, Pak. Anaknya 3. Nah, hal-hal ini yang sering kali terjadi, apalagi dengan fenomena saat ini ya. Nah, lanjut, kesehatan keuangan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, bentuknya apa? Kalau Bapak Ibu belum pernah melakukan financial check up, ini contoh financial check up. Terkait dengan harta, apa yang Bapak Ibu punya, baik kas setara kas, aset investasi, aset konsumsi, hutang, ya, berapa hutang jangka pendek, jangka panjangnya, net worth kekayaan bersih. Ini akan menjawab punya apa. Iya, Pak. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Mau tanya, Silakan Bu Tina, monggo. kalau rasio yang 30% tadi kan mesti kalau kita misalnya ada cicil aset itu kan nggak apa-apa kan? Ya, rasio hutang Jadi bukan. 30% produktif kata Iya. kuncinya. Ya, aset yang produktif. Contoh ya KPR, ada kenaikan, ada pertumbuhan. Terus mungkin aset bisnis, silahkan. Ya, hutang rasionya 30%, maksimum 30%. Ibarat sepertiga dari income. Boleh nggak berutang? Boleh. Asal produktif, asal cicilannya tidak boleh lebih dari sepertiga pendapatan, Bu Tina. Boleh. Iya, iya. Oke, cukup jelas. Iya. Coba bayangkan kalau misalnya ya hutang kita sudah 50% atau 70% dari pendapatan. Kebayangkan Bapak Ibu? Begitu gajian langsung gone. Akhirnya apa? Gali lubang, tutup lubang. Nggak kuat lagi, buka lubang lagi. Dan itu akhirnya terjebak dengan rutinitas hutang. Biasanya dimulai dari gaya hidup sebenarnya atau keterpaksaan di pengambilan keputusan finansial. Terus yang kedua, ketika bicara harta sudah, bicara, nah ini, cash flow. Ya, cash flow ini pendapatan bulanan dan tahunan. Nanti kita coba sama-sama Bapak Ibu supaya tergambar. Ya, ketika kita bisa melakukan budgeting yang bagus terkait dengan bulanan, maka biasanya tahunan itu enak. Nah, di sini ada namanya rasio-rasio. Rasio-rasio kesehatan finansial. Ini contoh. Ya. Contoh rasio likuiditas atau dana darurat, rasio tabungan, rasio aset, rasio ini contoh-contoh yang nanti masing-masing orang itu akan berbeda. Nah, kita siap untuk memberikan praktikal. Yang kedua, ya, kita bicara terkait dengan standar pendidikan dan biaya. Nah, ini anak kita kira-kira mau yang mana? Tadi rata-rata 80% keputusan terkait dengan pendidikan diputuskan oleh orang tua. Dipilihkan sama orang tua. Khusus untuk jenjang sebelum ya perguruan tinggi rata-rata. Itu semua dominan dari sisi orang tua. Betul Bapak Ibu? Anaknya pengen sekolah di A, B, C, D. Di TKA, TKB, ataupun misalnya SD mana. Nah, ini yuk ya kita hitung dulu. Karena menentukan orang tua biasanya orang tua sudah melakukan survei. Anaknya mau yang nasional atau internasional, umum atau berbasis agama, dalam negeri dan luar negeri. Kita tentukan dulu mau kemana sekolah anak yang ingin kita harapkan sebagai orang tua. Contoh tadi, kalau kita bicara yang paling common sense, pendidikan tinggi. Kira-kira, kan tadi ada usia 9 tahun, 14 tahun, 13, 15 tahun. Bapak Ibu ketika pengen anaknya sekolah kira-kira S1-nya mau yang mana? Ya, dalam negeri atau luar negeri. Boleh komen di kolom chat supaya habis ini kita buka, Pak, biayanya berapa gitu. Harus siap-siap dari awal. Ini ada persiapan sekitar kalau usia masuknya 18 berarti ada 9 tahun, 5 tahun, 4 tahun pendidikan mempersiapkan sebagai orang tua. Yuk. Satu case. Kuliah. Dalam negeri.
Ya, dalam negeri, perguruan tinggi atau ya swasta atau negeri. Swasta. Swasta gitu kan. Nah, semua yuk kita coba buka kira-kira pendidikan biayanya saat ini. Nah, di sini ada, kita ambil satu case ya, S1 dulu. Ada kalau si swasta dan negeri ada beberapa perbedaan. Contoh, uang pangkal 1545, uang semester ya, universitas total biayanya berapa. Ini komponen-komponen yang seringkali dihadapkan pada S1. Perguruan tinggi. Ya, biasanya uang pangkal nggak ada, uang semester, dan lain-lainnya. Nah, teman-teman bisa perhatikan biaya pendidikannya. Dalam negeri, tahun 2015, tahun 2020, 25, 5 tahun pergerakannya hampir di atas 10% inflasinya. Ini contoh kalau di dalam negeri, luar negeri, Singapura, Australia, nanti kita sama-sama kalau Bapak Ibu ada waktu, ya kita langsung diskusi, ya, plus informasinya jelas. Luar negeri mau sekolah di mana? Singapura, Australia, dana kita lengkap. Inggris, Amerika Serikat ada. Berapa biayanya? Oke. Supaya apa? Jelas. Ibaratnya goalnya, Bapak Ibu udah tahu biaya yang nanti akan ditempuh berapa. Saat ini dan nanti. Nah, sekarang supaya Bapak Ibu bisa mempersiapkan. Ini contoh. Kalau sudah dihitung, udah tahu nih sekolah di dalam negeri ataupun luar negeri, ya, berikutnya adalah kita bisa hitung asumsi inflasi pendidikan. Karena ini berbeda Bapak Ibu. Saya mengalami langsung ketika TK anak pertama dan anak kedua. TK aja. Kenaikannya, inflasi pendidikan itu ya at least lebih dari 10% Bapak Ibu per tahun. Kalau kita ngomong inflasi nasional, berapa Bapak Ibu inflasi nasional? Secara domestik ya itu kisaran 4-5% saat ini. Biasanya 2 tahun, 3 tahun terakhir itu rendah sekali, kurang dari 2%. Tapi karena tahun kemarin ada terkait dengan perang 2022 dan boom komoditi 4-5%. Nah, inflasi pendidikan jauh lebih ngeri Bapak Ibu, di atas 10%. Ya, apakah sepakat atau ada diskusi? Inflasi pendidikan, biaya kenaikan pendidikan. Secara pengalaman pribadi, saya pas saat TK, anak pertama itu 17 biaya masuknya. Ya, selisih 4 tahun, anak kedua masuknya 25. Jadi kenaikannya bukan 10% lagi, lebih Bapak. Karena supply and demand. Pendidikan sekarang supply and demand. Pendidikan yang bagus, biasanya orang udah langsung antri. Kalau dilakukan Juli itu adalah sekolah masuk, biasanya Desember itu sudah habis. Nah, silakan kalau ada. Nah, ini chat ada. Nah, Bu Tina benar, mungkin Bu Tina bisa share pengalaman pribadinya, inflasi pendidikannya yang dirasakan, yang dialami sama anaknya mungkin. Boleh share? Boleh Bu ya, diskusi. Silakan Bu Tina. Iya, waktu anak pertama dulu kalau SD ya, itu waktu masuknya 16 ya. Ya. 16, tapi ini sudah 8 tahun sih. Ya. Sudah 8 tahun ya, sekitar itu juga sih, udah 25 sih. Nah. Cuma nggak terlalu ini ya. Termasuk lama juga ya, 8 tahun ya. Iya. Nah, itu kalau kita di perspektif di investasi itu lebih dari 10%. Gitu kan. Tapi kan ya sudahlah, udah lama gitu, udah nggak ngitung juga dan uangnya diada-adakan. Nah, di sini ketika sudah inflasi pendidikan, jangka waktunya, kebutuhan saat ini atau sekolah saat ini, kita bisa hitung yang keempat ini. Ya, keempat, kebutuhan investasi itu bicara produknya, kinerja produknya. Kalau saya pengen invest
Ya, rata-rata return, coba Bapak Ibu boleh sebutkan return normal atau return harapan Bapak Ibu setahun itu wajarnya berapa? Return kalau ngomong investasi wajarnya Bapak Ibu setahun berapa? Boleh komen di kolom chat. Pak Hari juga boleh gitu kan. Kalau kita berperspektif sebagai investor atau sebagai pemodal ngomong return wajarnya. Ingat ya, deposito saat ini ya di bank, BCA, BRI dan lainnya 3-4% setahun Bapak Ibu. Nah, taruh uang di bank 3-4%. Saat ini realitanya 8%. Oke, yang lain? Karena ini pasti akan menyangkut dari sisi komponen 8%, return berikutnya berapa? Setahun ya, bukan sebulan. Betul Pak Hari? Saya konfirmasi ulang karena posisinya harus clear juga gitu kan. 8% ini setahun atau sebulan Pak Hari? Setahun. Oke, setahun. Normal ya gitu kan. Karena ada yang saya 5%, 8% sebulan. Ya. Oke, kinerja produk. Karena ini yang paling penting. Produknya apa? Investasinya apa? Supaya itu nanti ngejar dan memenuhi kebutuhannya. Asumsi kinerja produk. Kita buat 8%. Jangka waktu investasi sampai target dana. Ini yang keempat. Nah, kita hitung.